Halo Sobat Kuki, apa kabar semuanya? Semoga semuanya saya temui dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya berada di kompleks sebelah utara 54 km dari ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar. Kompleks ini berdiri sebuah monumen, yaitu patung berkuda Genghis Khan tertinggi di dunia. Mongolia memang tidak terlepas dari nama besar Genghis Khan, seorang kaisar besar di abad ke-12. Nama beliau diabadikan di berbagai macam tempat seperti bandara, restoran, hotel, universitas, nama jalan, minuman vodka, bahkan permen dengan merek Genghis Khan. Oke Sobat Kuki, jangan kemana-mana, mari ikut saya tur keliling Genghis Khan satu kompleks. Patung kuda Genghis Khan terletak di tepi sungai Tuul di Songjin Boldok, 54 km atau 33,55 mil timur ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar, di mana menurut legenda ia menemukan cambuk emas di tempat ini. Patung ini secara simbolis menunjuk ke arah timur, menuju tempat kelahirannya. Namun berbeda dengan pendapat orang setempat yang mengatakan bahwa patung menghadap ke arah patung dari istri Genghis Khan yang berada beberapa kilometer dari kompleks ini. Bisa kita lihat dari kejauhan, tapi nanti saya akan sertakan videonya ya. Kompleks patung ini memiliki patung Genghis Khan yang sangat besar, bahkan menjadi yang tertinggi di dunia, yang terbuat dari bahan stainless steel dan setinggi 40 meter. Patung ini duduk di atas kuda yang melambangkan kekuasaan dan keberanian. Pembangunan kompleks patung Genghis Khan dimulai pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2008. Pemandangan di sini sangat indah dan sangat mengesankan, layak dikunjungi. Udaranya begitu segar dengan langit yang begitu biru, seperti yang Sobat Kuki bisa lihat di video saya. Bagian yang saya beri tanah panda biru itu adalah patung dari istri Genghis Khan yang saya maksudkan. Kami berjalan menuju ke arah patung kuda. Di dalam kompleks patung ini terdapat museum yang menampilkan benda-benda bersejarah tentang Genghis Khan dan kebudayaan Mongolia kuno. Selain itu, terdapat juga teater dan restoran di dalam kompleks ini. Patung ini terbuat dari stainless steel dan dilapisi emas. Pengunjung dapat naik ke atas patung menggunakan tangga spiral yang terdapat di dalam gedung dan mencapai puncak patung yang memiliki ketinggian sekitar 10 lantai gedung. Dari puncak patung itu, pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah dari sekitar area kompleks. Dalam perjalanan menuju tempat ini, mata saya dimanjakan dengan bukit-bukit yang indah, yang lapang dan kosong. Terdapat ratusan kuda yang berlarian bebas dan domba-domba yang seakan tiada habisnya. Juga rumah-rumah tradisional Mongolia atau biasa kita sebut yurt nampak berupa kumpulan bulat-bulat putih dari kejauhan. Saat kami datang di bulan April 2023, di mana cuaca masih berupa peralihan dari musim dingin dan musim semi. Jadi semua terlihat kecoklatan. Padang rumput baru saja berubah dari yang semula bentangan putih salju menjadi bentangan coklat. Bisa dibayangkan jika musim semi dan menjelang musim panas. Tempat ini akan seketika berubah menjadi padang rumput hijau yang dikelilingi oleh kuda dan domba. Kami melangkah memasuki gedung dan langsung ke depan kasir untuk membeli tiket. Tiket per orang seharga 20.000 tughrik atau sekitar 85.000 rupiah.
Yap, tiket sudah siap dan kami melangkah masuk. Kami mengelilingi lantai dasar. Di sana ada beberapa toko souvenir khas Mongolia dan ada juga rental peminjaman baju khas Mongolia atau biasa disebut del untuk keperluan berfoto, dan ada juga sudut dari interior yurt dengan desainnya zaman dulu. Di bagian depan sini ada sepatu besar dengan corak dan khas Mongolia. Ada juga alat musik dan benda-benda budaya Mongolia dan foto hierarki kaisar-kaisar keturunan Genghis Khan. Dari sini kami naik tangga menuju lantai 2. Ada restoran dan minibar di lantai 2 dan kami lanjut dengan naik ke atas menggunakan elevator. Sayangnya elevator tidak mencapai puncak dan kita harus lanjut lagi dengan tangga sempit berbentuk spiral menuju puncak. Lumayan ya buat exercise. Akhirnya kita udah sampai puncak dan kurang lebih antri ya, karena banyak juga pengunjung yang ingin foto-foto di atas. Nah, kurang lebih seperti ini pemandangan dari atas, semuanya jadi serba lebih kecil. Setelah turun dari puncak, kami bergegas menuju museum. Kurang lebih seperti ini museumnya. Semuanya mengisahkan tentang perjalanan Genghis Khan, mulai dari lukisan, peta, juga barang-barang yang beliau pakai pada saat itu. Dan ini adalah aksara Mongolia yang saat ini sudah jarang digunakan. Mereka lebih banyak menggunakan aksara Sirilik, warisan dari era Soviet. Oke Sobat Kuki, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.